Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Saputra dengan NIM C1B02074 dari kelas Manajemen R003, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai salah satu materi dari manajemen keuangan, yaitu break-even point. Oke, kita masuk ke materi pertama. Materi pertama yaitu pengertian. Menurut Munamir, titik break-even point atau titik pulang pokok dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana dalam operasinya perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Break-even point atau disingkat BEP dapat diartikan sebagai suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu, keuntungan atau kerugian sama dengan nol. Materi selanjutnya, manfaat dari break-even point. Analisis break-even point dapat membantu pemimpin dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, alat perencanaan untuk hasilkan laba. Selanjutnya, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungan dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus diperhatikan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang keempat, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Yang kelima, mengetahui seberapa sejauhlah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. Yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Materi selanjutnya yaitu biaya berdasarkan analisis break-even point. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, variable cost atau disebut juga biaya variabel. Variable cost merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, di mana perubahan tercermin dalam biaya variabel total. Yang kedua, fixed cost atau disebut juga biaya tetap. Fixed cost merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan melainkan dihubungkan dengan waktu, sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Yang terakhir, semi variable cost. Semi variable cost merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap yang kadang-kadang disebut dengan semi fixed cost. Materi selanjutnya yaitu asumsi dalam break-even point. Menurut Susan Irwanti, dalam bukunya Manajemen Keuangan, memaparkan asumsi dasar yang digunakan dalam break-even point adalah sebagai berikut. Biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel yang secara tetap berubah sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Harga jual per unit konstan selama periode dialisis. Jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Yang terakhir, perusahaan menjual dan membuat suatu jenis produk. Bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka berimbang hasil penjualan setiap produk tetap. Materi selanjutnya itu kelemahan analisis break-even point. Ada 5 kelemahan dari break-even point. Asumsi yang menyebutkan harga jual konstan, padahal kenyataan harga ini kadang-kadang harus berubah sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Untuk menutupi kelemahan itu, maka harus dibuat analisis sensitivitas untuk harga jual yang berbeda. Yang kedua, asumsi terhadap cost. Penggolongan biaya tetap dan biaya variabel juga mengandung kelemahan. Dalam keadaan tertentu, untuk memenuhi volume penjualan biaya tetap tidak harus berubah karena pembelian mesin-mesin atau peralatan lainnya.
Dengan demikian juga perhitungan biaya variabel per unit juga akan dapat dipengaruhi perubahan unit. Yang ketiga, jenis barang yang dijual tidak selalu satu jenis. Yang keempat, biaya tetap juga tidak selalu tetap pada berbagai kapasitas. Yang kelima, biaya variabel juga tidak selalu berubah sejajar dengan perubahan volume. Yang terakhir, cara menghitung break-even point. Perhitungan untuk menentukan luang operasi pada tingkat break-even point dapat dilakukan dengan menggunakan rumus tertentu. Tetapi untuk menggambarkan tingkat volume dengan laba, maka diperlukan grafik atau bagian break-even point. Secara matematik, tingkat break-even point dapat ditentukan dengan berbagai rumus, yaitu BEP sama dengan total fixed cost dibagi harga per unit dikurang variable cost per unit. Keterangan fixed cost, biaya tetap yang nilainya cenderung stabil tanpa dipengaruhi unit yang diproduksi. Variable cost, biaya variabel yang besar lainnya tergantung pada banyak sedikit jumlah barang yang diproduksi. Mungkin sampai sini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.